Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah sunnah keseharian yang sering dilupakan para suami kepada istri. Nah, suami ini nggak boleh nuntut macam-macam. Ya pengen nikah lagi, tapi satu istri aja nggak dilayani dengan baik. Nah, mungkin kita coba rekap lagi tadi ya. Ya, yang pertama tadi udah dibahas sama guru-guru kita nih hari ini. Tadi tentang membukakan pintu kepada istri, baik itu pintu mobil, pintu rumah, dan lain-lainnya. Yang kedua itu adalah makan dan minum di tempat yang sama bergantian. Wah, romantis, so sweet, Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut nih jamaah ya, kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang healing bareng istri. Wah, pasti nikmat banget nih, ini di tayangannya. Tahu dong kalau itu VT-nya saya kan jadi malu. Ya Allah ya. Kenapa sih harus VT Mas Pak? Kenapa sih iri ya? Bikin dong VT-nya. Bikin dong VT-nya. Nah, Masya Allah. Berarti saya healingnya pergi ke kuburan malam-malam dong. Oh, enggak. Maksudnya nanti insya Allah kalau udah menikah lagi, bikin VT yang banyak. Nah, kita lanjut lagi nih, jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sunnah yang ketiga nih yang sering dilupakan apa? Katanya nih ya, sunnah yang ketiga ini tunggu disindir-sindir. Kadang-kadang kurang sensitif atau kurang peka. Ustadz Syam deh mungkin nih ya, yang baru menikah ini kan biasanya kan istri ini banyak kode-kode yang laki-laki nggak paham. Mohon penjelasannya, silakan. Baik, kode ini Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Maka sunnah ketiga di antara banyaknya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi akhlak terbaik itu adalah ditunjukkan kepada keluarga sendiri, apalagi pasangan sendiri. Subhanallah. Di antaranya yang ketiga yang kita bahas di pagi hari yang berberkah ini adalah sunnah mengajak istri keluar mungkin atau keluar kota, mengajak istri jalan-jalan. Subhanallah, kalau dikatakan bahasa sekarang healing subhanallah, atau keliling-keliling lah, atau kalau bukan healing keliling-keliling. Subhanallah. Nah, yang menjadi masalah adalah yang baru juga kami temukan. Apa itu? Jadi sepanjang perjalanan pernikahan ini baru juga kutemukan itu. Apa penasaran ini? Apa itu? Jadi saya kalau misalnya Senin sampai Kamis live, Jumat Sabtu Minggunya pengennya di rumah. Subhanallah. Karena udah di luar rumah dari Senin sampai Kamis. Weekdays-nya udah di luar rumah. Jadi liburnya pengennya dalam rumah. Istri karena weekdays-nya udah di rumah terus, weekend-nya pengennya di luar rumah. Subhanallah. Jadi kenapa ya saya lebih senang di rumah dan kenapa istriku senang sekali keluar? Ternyata ada yang tidak bertemu di antaranya, yaitu kalau laki-laki weekdays-nya di luar rumah. Jadi weekend-nya pengennya di rumah. Tapi perempuan weekdays-nya sudah di dalam rumah, maka weekend-nya dia pengen keluar rumah. Subhanallah. Maka disinilah ada komunikasi yang luar biasa ketika seorang suami daripada sunnah baginda Nabi SAW yang sangat indah, sebegitu detailnya Nabi SAW bahwasanya mengajak istri keluar kota, jalan-jalan, healing. Subhanallah, itu diantara bagian sunnah baginda Nabi SAW. Seorang sahabat ya, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wardahuma, pernah mendengar sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang paling dicintai dan amal yang paling dicintai itu apa? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membahagiakan daripada muslim lainnya. Subhanallah. Jadi menghilangkan kesukaran, membahagiakan hati seorang muslim adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibahagiakan adalah pasangan sendiri. Subhanallah. Kalau muslim lainnya saja dibahagiakan mendapat pahala dari sisi Allah, dicintai Allah, apalagi yang dibahagiakan adalah pasangan sendiri yang melahirkan anak kita, yang mengurusi anak-anak kita, yang mengurusi keperluan kita. Tapi kalau lagi nggak punya duit gimana caranya membahagiakan istri? Subhanallah. Maka hadis ini bukan menjadi landasan istri menuntut suami untuk keluar kota yang sampai menghabiskan biaya, tapi bukan juga menjadi daripada suami ini pelit terhadap istrinya. Sesuai dengan kemampuan, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Insya Allah suami mengerti hadis baginda Nabi SAW, meminta maaf. Jadi jangan sampai tunggu disindir-sindir, meminta maaf terlebih dahulu. Doain ya rezeki lancar, kalau lancar insya Allah saya bawa engkau kemana. Gitu ya. Kan beda-beda. Laki-laki itu memang beda. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dibeli dulu, baru minta maaf. Maaf ya kalau kamu nggak suka. Dan udah dibeli. Ada satu riwayat Nabi SAW mengatakan, misalnya berjalan memenuhi hajat saudaraku lebih aku sukai dibandingkan iktikaf selama 1 bulan dalam masjidku. Subhanallah. Kita lanjut lagi nih jamaah. Ini sunnah yang berikutnya nih katanya dilakukan saat malam hari. Wah, apakah itu? Apakah termasuk jalan-jalan naik motor di malam hari?
Saya dong. Iya, mau disuruh penjelasannya, silakan Ustaz. Iya. Ya Masya Allah, tabarakallah, izin Ko Denis dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita, kepada semua jamaah Islam Indah dimanapun berada. Hari ini adalah 10 awal bulan Rajab, tepatnya 10 Rajab 1444 Hijriah. Berarti tinggal 50 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah buat semuanya, ketahuilah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada keteladanan. Keteladanan Rasulullah salah satunya adalah memperlihatkan keteladanan kedekatan kepada istrinya dengan mengajak jalan-jalan Bunda Aisyah di malam hari. Kenapa? Mengajak jalan-jalan, wanita itu ada di otaknya otak shopping. Oh. Shopping. Shopping biasa aja kali. Shopping udah bener, ganti-ganti shopping. Iya. Otak belanja. Otak belanja. Otak jalan-jalan. Jadi perempuan itu suka jalan-jalan. Bener. Ajaknya jalan-jalan, dia senang itu. Tapi yang paling dia suka adalah jalan-jalan di malam hari. Lah, kok jalan-jalan di malam hari? Supaya tidak ada gangguan. Dia enak rasanya. Karena wanita itu senangnya untuk merasa aman bersama dengan pasangannya. Tapi tunggu dulu. Apakah hanya sekedar jalan-jalan? Apakah hanya di malam hari? Tidak, ada tambahan satu lagi. Jalan-jalan di malam hari. Makanya saya kaget kemarin waktu syuting di Jogja. Masya Allah, tabarakallah. Ini gak ada capek-capeknya, ini orang suami istri. Mas Fadil sama Rani. Ya Allah, dia jalan-jalan malam hari lagi. Nyari oleh-oleh katanya istri saya. Iya. Yang ketiga, shopping, kan? ada satu lagi yang ketiga. Apa lagi? Yang harus camkan, wahai semuanya. Bukan hanya jalan-jalan. Bukan hanya di malam hari jalan-jalan. Tapi satu lagi, temani ngobrol berdua. Wow, Di situ kita enak banget. Kalau kita, alhamdulillah di rumah saya itu di Makassar ada rooftop. Oh, rooftop. Apa? Rooftop. Kenapa sih susah banget Rooftop itu? mah itu kurma muda rooftop. Oh Denis harus terbiasa ya di sini. Rumah muda. Jadi saya itu selalu ngobrol malam hari sama-sama almarhumah waktu itu. Masya Allah. Di malam ngobrol itu enak. Disitulah curhatan, ketika timbul curhatan dari sosok istri kepada suami, berarti itu bentuk kedekatan. Wah, tapi kalau seandainya suaminya udah semangat ngajak istrinya, terus istrinya, enggak aku capek hari ini. Giran gak diajak, nggak peka banget sih nih suami. Nggak, itu gimana itu? Yang salah dari suami, ketika mengajak istri, itu menurut seleranya dia. Harusnya selera istri. Di mana lagi kita jalan-jalan? Kan tidak mungkin ke pasar kan? Iya. Karena tidak ada pasar malam buka. Oh iya. Yang ada pasar malam. Tapi yang adanya adalah minta istri di mana kita pergi. Oh Masya Allah. Jadi Jangan tanya dia dulu. Jangan menurut kita laki-laki, tapi Betul. menurut istri. Kalau menurut kita baru istri aja jalan-jalan, dia tidak senang. Ustaz Syam, alhamdulillah ya. Untung masih ingat kita tanya ya. Yuk kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustaz Maulana. Kita lanjut lagi waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dia nih ya. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, nama saya tolong tidak usah di-post ya Ustadz, Ustazah. Ya oke, siap. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan istri masak, terus masakannya selalu dibilang nggak enak, seperti masakan ibunya. Bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Padahal kita sudah berusaha yang terbaik. Dan bagaimana cara kita untuk mengingatkan suami kita ya? Karena saya juga manusia. Kadang-kadang kalau kata-kata yang sudah terlalu sering dan agak menyakitkan hati saya suka ngomel-ngomel. Nih mungkin buat Ko Denis nih yang menikah baru juga menikah ya? 3 tahunan. 3 tahun alhamdulillah. Baru itu 3 tahun. Baru. Silakan dijawab Ustaz. Ko Denis. Izin Ustaz Maulana Sasha Safati. Kenapa? Nikahnya di kopi. Dihitungin lagi. Enggak sebelum. Insya Allah. Bismillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini Insya Allah. Bagi para istri, nomor 1, yang pertama, ketika masak untuk suami, bukan untuk suami cinta atau untuk dipuji, tapi karena Allah suka. Udah gitu aja.
Ya, apalah artinya suami memuji sampai nambah terus gitu ya. Tapi ternyata Allah nggak suka karena niatnya bukan untuk suami. Hati-hati, dan suami kita juga hambanya Allah. Ketika akhirnya nanti di hari akhir yang tetap kita harapkan adalah ridhonya Allah. Tapi bisa dengan cara menyentuh hati suami dengan masakan itu tersebut. Buat suaminya juga ya, jangan juga malah tidak menghargai. Masya Allah, kalau dituker jadi di rumah si suami itu belum tentu sanggup loh ngurus anak, masak, bersih-bersih, berat itu bebannya, Masya Allah. Dan bahkan ada satu sunnah dari Nabi ini, Masya Allah, ketika sampai ke suatu rumah, ke rumah istri beliau, waktu itu di rumah istri beliau cuma ada cuka doang. Ya, yang nggak enak dong istrinya, aduh cuma ada cuka, sedangkan aku mendampingi manusia yang paling mulia, nggak enak ini mesti gimana, sampai minta maaf, mohon maaf, cuma adanya cuka. Tapi apa kata Nabi? Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Makan pakai cuka. Kita mah nggak kebayang ya, makan nasi pakai cuka itu gimana. Dan mungkin mereka juga nggak makan nasi. Kita pakai cuka biasanya. Kita mah, iya. Dan kita pulang. Iya. Masa iya? Ada di sini yang pernah ngalamin, cuma dikasih cuka doang? Enggak, pasti kan di rumah ada yang pernah ngalamin, cuma dikasih cuka doang? Pasti enggak. Minimal ada dagingnya, minimal ada sayurnya, minimal ada nasinya. Dah kita mah pakai apa juga enak lah kalau pakai syukur, ya. Maka dari situ, yuk. Syukurnya itu jadi kebaikan, jadi nambah nikmat ya. Dan ketika kita menghadapi itu sama-sama, itu yang jadi nikmat. Orang bilang tadi juga dibahas tentang healing. Healing dipilih ke tempatnya harus yang macam-macam. Enggak. Sejatinya healing itu bukan pergi kemana, tapi pergi dengan siapa. Mau perginya ke warung depan rumah sama orang yang dicinta, bahagia, Masya Allah. Perginya ke Kapadokia, perginya ke planet Saturnus sekalipun ya, tapi perginya sendiri. It's my dream. Tapi ini pergi sama orang lain dong. Iya, makanya sekali lagi ya, niatkan, nggak ada yang rugi. Suami akhirnya tidak memuji, dah nggak apa-apa. Apalah artinya satu dunia mencintai kita kalau Allah nggak cinta, rugi. Apalah artinya satu dunia membenci kalau Allah menyayangi, nggak apa-apa, tetap selamat. Masak pakai hati, niatkan untuk Allah, dipuji alhamdulillah, tidak dipuji pun selagi lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh, tetap jadi pahala. Dan bisa jadi gara-gara sekedar masak, itu yang mengantarkan seorang istri ke surganya Allah. Tapi saya punya tips nih buat para laki-laki ya, Denis ya. Caranya Ustadz Maulana. Kalau istri makanan tidak enak bagaimana? Dihabisin. Semakin cepat dihabisin Supaya tidak ada lagi sebentar malam. Oh, Ustadz Maulana luar biasa jamaah. Dia nggak mau ngecewain istrinya. Yang jelas gini, kepada siapapun mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ketika makan itu seharusnya memang berdua. Bersama berdua. Apa sih punya apa sih? Ada salah satu yang unik, Ustaz. Salah satu kemuliaan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu kalau makan nggak pernah mau sendirian. Jadi sengaja nyari ke depan rumah ke siapa yang bisa diajak, yuk makan bareng. Itu berkah banget loh, berkah banget. Apalagi makan berdua bersama istri ya. Iya. Tapi saya juga senang sama Ustaz Syam, istrinya Jihan. Iya. Jihan itu nggak bisa ngurusin Ustaz Syam. Dia bisanya gemukin. Kita lanjut lagi nih. Awal masak bisa bikin di rumah. Masya Allah, saya masih punya video tayangan tentang suami pulang malah disangka makhluk gaib. Waduh, agak serem ya video tayangan. Ustaz Syam gimana? Istrinya nggak tahu kalau setan itu lebih jago baca ayat kursi sebenarnya, ya kan, bener nggak? Apalagi kalau jinnya jin muslim gitu ya, lebih lancar hafalannya, subhanallah. Tapi ya nggak apa-apa ketika seorang istri meminta suaminya masuk rumah baca ayatul kursi. Berkata ulama kita, salah satu keberkahan masuk rumah selangkah lalu membaca ayatul kursi itu adalah membawa keberkahan rumahnya dan 40 rumah tetangganya. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Jadi nggak usah nunggu menyangka suami makhluk gaib baru meminta suami baca ayatul kursi. Itulah kenapa orang-orang dulu itu kaligrafi dalam rumahnya itu ayatul kursi. Sebenarnya hikmahnya ketika kita masuk rumah setelah memberi salam dan dibukakan pintu, itu adalah salah satu hikmahnya adalah membaca kaligrafi tersebut, yaitu ayatul kursi. Tahu nggak kenapa tadi disuruh baca ayatul kursi? Kenapa emangnya? Masuk tidak baca assalamualaikum. Dua, masuknya ngendap-ngendap lagi. Orang kaget lah. Takut bangunin kali Ustaz. Oh, dia nonton berarti itu videonya. Kita kan cuplikan doang. Luar biasa. Bapak update sekali. Luar biasa. Ya jamaah di rumah, jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi. Kita pengen tahu juga kira-kira sunnah apa lagi yang berikutnya ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Salahnya dia mengendap-endap. Oh gitu ceritanya.